Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone 3 ZE520KL versus Samsung Galaxy A5 2016, bagian kamera aja. Harga kedua HP ini beda 500.000, Asus 4,1 juta dan A5 4,5 jutaan. Tapi waktu launching kemarin, Asus ngeklaim kalau kamera Zenfone 3 sudah lebih baik dari A5 2016. Jadi sangat menarik buat ngelihat hasilnya, bener apa enggak? Soal spesifikasi, Zenfone 3 lebih kenceng di bagian resolusi dengan 16 megapiksel berbanding 13 megapiksel buat kamera belakang, dan 8 megapiksel berbanding 5 megapiksel di bagian depan. Tapi soal bukaan lensa, A5 sedikit lebih lebar dengan f1.9 berbanding f2.0 buat kamera belakang dan depan. Sama seperti video sebelumnya, cara saya mengambil foto buat video ini sama seperti kebanyakan orang waktu pakai kamera HP-nya buat motret. Keluarin HP, bidik sasaran, jepret, dan simpen HP lagi. Semuanya pakai mode auto. Jadi, nggak usah repot-repot komen kalau Zenfone 3 itu punya lebih banyak mode pengambilan dari A5. Atau kalau pakai mode Pro pasti hasilnya beda. Karena pada kasus umum, orang pasti pakai mode auto terus. Dan satu lagi, video kayak gini memang sangat subjektif banget. Jadi kalau Anda nggak setuju sama pendapat saya, ya nggak masalah. Dan kalau mau protes, langsung tulis saja di kolom komentar. Pasti saya baca. Ayo kita mulai. Foto pertama kita mulai dari kolam ikan di depan kitchenette dulu. Di sini Zenfone 3 bisa menangkap seluruh suasana dengan baik. Mulai dari warna daun teratai, warna bunganya, batu, air, sampai ke bagian latar belakang tempat orang yang lagi duduk-duduk itu. Semuanya bisa ditangkap dengan jelas. Sementara itu, A5 hasil tangkapannya nggak sebagus Zen 3 karena kecerahannya kerasa agak berlebihan. Foto nomor 1 ini mudah, Zen 3 lebih bagus. Di foto kedua, gambar pohon bunga ini hampir sama persis. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail, A5 sedikit lebih gelap dari Zen 3. Tapi bagian langitnya jadi sedikit lebih biru dari Zen 3 yang kelihatan putih banget. Bisa dibilang foto kedua ini imbang. Tapi kalau memang mau putusin yang mana yang lebih bagus, saya 1% lebih condong ke A5. Kebingungan saya berlanjut ke foto ketiga. Sifat kedua foto ini masih sama, tapi A5 sedikit lebih gelap kalau dilihat dari kaca gedung APL yang warna birunya kerasa lebih gelap. Tujuan saya mengambil foto ini adalah mau ngeliat detail yang bisa ditangkap. Jadi kita langsung zoom aja ke bagian jendela apartemen yang kecil banget di foto ini. Dan ternyata hasilnya nggak jauh beda juga. Bahkan sekilas kelihatan sama aja. Tapi kalau kita lihat bagian penangkal petir yang ada di atas apartemen itu, gambar yang diambil A5 sedikit lebih jelas. Jadi saya juga menangin A5 di sini dengan selisih yang sangat kecil. Beda sama foto-foto sebelumnya. Foto keempat ini hasilnya jauh banget soal warna. Waktu lihat foto ini Anda juga pasti mikir itu. Sebenarnya kedua foto ini nggak ada yang hasilin warna yang benar. Waktu dilihat pakai mata langsung, warna daunnya nggak sehijau Zenfone 3, tapi nggak sekusam A5 juga. Jadi, kedua foto ini udah sama-sama salah. Ya, tapi kalau ditanya mana yang lebih enak dilihat, saya pilih A5 karena lebih natural. Nah, di foto kelima ini sifat keduanya malah kebalik. Dan siapa yang lebih bagus bakalan bener-bener tergantung selera juga. Di foto ini warna yang dihasilin Zenfone 3 kelihatan lebih kusam dari A5. Tapi kalau kita perhatiin lampu di bawahnya, tingkat kecerahannya lebih pas dan kekontrol dari A5 yang terangnya agak berlebihan. Efek positif dari kecerahan ini, warna speakernya jadi lebih cerah. Dan saya pilih A5 buat foto ini. Di foto ke-6, kita ketemu lagi sama masalah warna. Tapi buat yang sering lihat buah tomat, kayaknya bakal setuju kalau warna dari Zen 3 jauh lebih benar dari A5. Dan itu memang benar. Warna merah yang ditangkap A5 malah lebih mirip warna merahnya apel. Zen 3 jelas menang di foto ini. Di foto ketujuh ini, kita masih ngomongin warna. Dan bedanya sangat tipis. Zen 3 menang tipis karena warnanya lebih cerah dan benar. Sampai foto ini, saya masih belum bisa nentuin kamera mana yang lebih bagus. A5 menang di foto daun tadi dan menang tipis di foto speaker. Tapi Zen 3 juga menang di bagian tomat dan menang tipis di foto minuman. Sekarang foto ke-8. Dari tadi saya ngomongin urutan foto biar kalau Anda mau komen, bisa lebih spesifik ke foto yang keberapa. Di foto botol double mint ini, tujuan saya adalah menguji detailnya.
Karena foto tulisan yang kecil ini baru bisa ditangkap dengan jelas kalau kemampuan detail sebuah kamera sudah bagus. Jadi kita zoom aja biar lebih jelas. Masih kurang jelas? Zoom lagi. Ternyata kedua kamera bisa nunjukin semua tulisannya dengan jelas. Kalau masih nggak jelas, berarti Anda lagi nonton video ini di resolusi 144 atau 240p. Di sini saya menangin A5 dengan selisih tipis karena faktor tulisannya punya tingkat kontras yang lebih tinggi, sehingga tulisannya jadi lebih enak dibaca. Di foto ke-9 ini, kita masih nguji kemampuan detailnya. Contoh kasusnya, keluarga Anda lagi mau beliin ayam di Burger King. Tapi dia ngasih fotonya kayak gini. Daripada Anda repot suruh dia foto lagi, enakan kita zoom aja. Dan hasilnya beda banget. Ayam yang ada di Zen 3 kelihatan lebih benar daripada A5 yang kelihatannya udah dikasih efek penajaman gambar di post processing. Harga yang ada di Zen 3 pun lebih enak dibaca daripada A5 yang juga masih bisa dibaca, tapi nggak sealami Zen 3. Zen 3 menang di foto ini. Nah, di bagian detail ini, kedua HP juga nggak ngasih lihat perbedaan yang jauh. Zen 3 menang di foto ayam, tapi A5 menang di foto penangkal petir sama double min. Sekarang kita lanjut aja dulu ke kemampuan HDR. Sebelumnya, saya mau sedikit jelasin soal fungsi HDR. Anda pernah nemuin kejadian kayak gini nggak? Di foto ini, tingkat kecerahan lampunya udah pas, tapi sekitarnya jadi gelap karena harus kompensasiin cahaya lampu. Tapi kalau kita fokusin kamera ke komputer, komputernya jadi bener, tapi lampunya malah terlalu cerah. Nah, disinilah kita baru pakai mode HDR buat seimbangin keduanya. Intinya itu, mungkin nanti saya bakal bikin video khusus HDR biar lebih detail. Tapi ya sekarang kita fokus ke versus dulu. Nah, di foto ke-10 ini hasilnya jauh beda. Secara keseluruhan, foto dari Zen 3 jelas lebih baik. Tapi kalau kita cuma lihat dari sisi HDR-nya aja, A5 lebih baik karena lebih seimbang. Yang mana yang Anda pilih? Kalau saya sih Zen 3 karena kelihatan lebih bagus. Lanjut ke foto ke-11 dan masih di dalam Blitz. Poster foto yang ditangkap sudah lumayan jelas. Tapi A5 menang karena kontras cahaya yang ditangkap lebih seimbang dari Zen 3. Lihat aja mukanya Tora Sudiro yang lebih kelihatan di A5. Nah, biar bagian atasnya juga jelas, kita nyalain mode HDR. Dan sekarang poster di A5 kelihatan jauh lebih jelas lagi. Bagian atasnya juga lebih kelihatan, sementara Zen 3 nggak jauh beda. Bahkan sekedar nampilin muka Tora aja masih agak susah ya. Di foto ini A5 yang menang. Sebelum kita lanjut ke low light, berikut adalah foto yang sudah diambil tapi nggak sempat dibahas karena videonya bakal kelamaan. Di foto ke-12 sudah ada gambar sebuah restoran, yang sekilas kelihatan sama persis. Tapi kalau kita lihat bagian pohon di belakang gedung, A5 punya gambar yang sedikit lebih terang. Tapi itu nggak terlalu ngaruh sih. Waktu kita zoom, bedanya baru kerasa. Menu makanan yang ada di Zen 3 terasa lebih tajam, tapi noise-nya juga cukup terasa walaupun nggak sampai ke tingkat yang mengganggu. Sementara itu, A5 nggak ada noise. Bagus? Nggak juga. Soalnya detail gambar di A5 juga jadi hilang bersama noise yang seharusnya ada. Kalau mau lihat beda yang cukup jelas, lihat aja tulisan Twitter dan Facebook di bawah menunya. Zen 3 masih lebih jelas, tapi A5 sudah susah buat dibaca. Mana yang Anda suka? Detail tapi noise atau bebas noise tapi detail berkurang? Saya sih nggak masalah sama noise selama masih wajar. Jadi saya pilih Zen 3. Lanjut ke foto ke-13. Di foto pohon kecil-kecilan ini kelihatannya nggak jauh beda juga. Tapi kalau kita perhatiin lampunya, A5 kelihatan kurang bisa ngehandle cahayanya, sehingga kecerahannya kelihatan agak berlebihan. Sementara itu, Zen 3 kelihatan lebih mendingan. Jadi saya pilih Zen 3 lagi. Nah, foto ke-14 ini kebalik dari foto menu tadi. Di sini Zen 3 nggak kelihatan noise tapi hasilnya juga lebih halus. Sementara A5 banyak noise tapi lebih detail. Jadi A5 menang. Enggak. Di foto ini A5 masih kesulitan buat ngatur tingkat kecerahan dari lampu di sekitarnya.
Jadi, gambar pun tetap kurang enak dilihat walaupun sedikit lebih tajam dari Zen 3. Di foto ini saya tetap pilih Zen 3, dan lebih yakin daripada foto-foto sebelumnya. Sebelum lanjut ke bagian selfie, ini foto low light yang nggak sempat dibahas. Soal kamera depan, kedua kamera punya sifat yang jauh beda. Walaupun fokusnya sama-sama diarahin ke muka, Zen 3 tetap berusaha buat ngejaga kondisi di belakangnya dengan baik. Walaupun itu artinya muka saya harus digelepin. Sementara itu, A5 bersifat bodo amat sama latar belakangnya, dan lebih mentingin orang yang lagi difoto. Untuk kasus kayak gini, kembali ke selera masing-masing. Kalau saya pilih A5. Di foto ke-16 ini juga sama. Saya masih milih A5 karena warnanya kelihatan lebih benar. Kalau tadi Anda milih Zen 3, harusnya di foto ini masih milih Zen 3 lagi. Nah, waktu low light, kondisinya agak beda. Zen 3 memang masih kelihatan lebih gelap, tapi kali ini lebih deket sama kondisi sebenarnya. Sementara A5 malah berusaha buat cerahin kondisi sekitar sekaligus putihin warna kulit orang yang lagi difoto. Kali ini saya pilih Zen 3. Buat foto ke-18 ini, kayaknya kita setuju kalau nggak ada yang menang karena sama-sama gelap. Sekarang kita lanjut ke bagian video, yang kayaknya saya tunjukin hasilnya aja, dengan satu kesimpulan. A5 menang jauh, dan jauhnya itu kerasa banget. Walaupun udah di set ke quality mode, Zen 3 masih harus banyak belajar dari A5 soal gambar di video. Kalau mau lihat sampel video yang lebih banyak lagi, bisa mampir ke vlog yang satu ini. Hari pertama diambil pakai kamera A5, dan di hari kedua kamera Zen 3. Silahkan puas-puasin di sana. Kesimpulan dari video ini adalah kamera di kedua HP ini sama-sama bagus dan sulit dibandingin di sektor kayak warna dan detail. Karena keduanya saling ngalahin dengan selisih yang tipis. Di bagian dynamic range, A5 menang dengan selisih yang nggak jauh. Sedangkan Zen 3 menang di low light dengan selisih yang lumayan jauh. Dari faktor-faktor itu, saya lebih milih Zen 3 dibanding A5 buat urusan foto. Selain itu, harganya yang jauh lebih murah 400.000 juga jadi faktor pendukung yang cukup kuat. Tapi, kalau kita ngomongin urusan video, A5 jelas menang di kondisi apapun dalam jarak yang lumayan jauh. Jadi silakan tentuin aja, Anda lebih condong ke HP yang mana. Kalau masih nggak bisa tentuin, tunggu aja video versus selanjutnya soal Asus Zenfone 3 ZE520KL dan Samsung Galaxy A5 2016 di channel ini. Demikian video versus kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa buat komen, share, dan subscribe buat nonton video versus selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!